Football Universe. Sintayong akan segera menandatangani perpanjangan kontrak. Dan antara beliau dan Pak Erick Thohir terjadi negosiasi yang menghasilkan beberapa permintaan. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sintayong akan segera menandatangani kontrak yang berdurasi 3 tahun sampai 2027. Hal ini menyusul kesuksesannya dalam mencapai semua target yang diberikan. Dan bahkan ada juga beberapa target yang melebihi ekspektasi masyarakat. Tercatat sampai bulan Mei 2024, Sintayong telah berhasil mencatatkan banyak prestasi sebagai berikut. 1. Rutin menaikkan peringkat FIFA Indonesia setiap tahunnya. Di tahun 2021, peringkat Indonesia 175 dunia. Dan kini di Mei 2024, peringkat Indonesia adalah 134 dunia. Indonesia pun menjadi negara dengan kenaikan ranking yang paling banyak di antara semua negara. 2. Runner-up Piala AFF 2020. 3. Medali perunggu SEA Games 2021. 4. Runner-up Piala AFF U23 2023. 5. Lolos Piala Asia U20 2023. 6. Lolos Piala Asia 2023. 7. Lolos Piala Asia U23 2024. 8. Lolos 16 besar Piala Asia 2023. 9. Lolos semifinal Piala Asia U23. Dan 10. Hampir lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya semua pencapaian tersebut membuat PSSI tak punya alasan untuk memecat STY. Dan mereka pun ingin memberikan kontrak baru bagi Coach Shin. Tetapi tentunya kontrak baru berarti akan ada juga target-target baru yang akan diberikan PSSI kepada Coach Shin. Dan tentunya ini akan menjadi tantangan baru. Dalam pemaparannya, Pak Erick Thohir menjelaskan kenapa beliau hanya memberikan kontrak baru berdurasi 3 tahun kepada Coach Shin. Hal ini dikarenakan masa jabatan Pak Erick hanya sampai 2027 dan beliau tak ingin pemilihan pelatih ini menjadi beban untuk PSSI selanjutnya. Jika PSSI selanjutnya menilai kinerja Coach Shin masih bagus di 2027, maka mereka berhak memperpanjang kontraknya. Tetapi jika mereka mau mengganti pelatih itu juga terserah mereka. Selain masalah target, Pak Erick juga memaparkan bahwa dia telah melakukan negosiasi dengan Coach Shin terkait perpanjangan kontrak ini. Dalam negosiasi tersebut terdapat kesepakatan antara target yang diberikan PSSI dan permintaan-permintaan Coach Shin. Baik target maupun permintaan Coach Shin ternyata semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan Pak Erick merasa sangat cocok dengan sosok pelatih yang satu ini. Untuk masalah gaji dan fasilitas yang diminta Coach Shin, tentunya PSSI sangat menyanggupi karena beliau memang pantas mendapatkan kenaikan gaji dan perbaikan fasilitas. Tetapi poin-poin penting permintaan Coach Shin dititik beratkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan timnas, yaitu sebagai berikut. Hal pertama yang diminta adalah tersedianya pemain timnas sebanyak 150 orang di semua kelompok usia. Dalam hal ini PSSI dapat merekrut pemain keturunan ataupun menggandakan seleksi dari pemain lokal. Jumlah 150 orang ini terdiri dari 22 pemain timnas senior yang kualitasnya sudah mendunia. Kemudian 3x11 pemain untuk tim U22, 4x11 pemain untuk tim U20, dan 5x11 pemain untuk tim U17. Mengapa dibutuhkan sampai jumlah sebanyak itu? Untuk tim senior jelas Sintayong ingin selalu ada pelapis dengan skill yang tak berbeda jauh dari pemain utama. Sehingga ketika ada masalah klub tak mau lepas pemain atau ada cedera atau ada masalah-masalah lain, maka tim nasional Indonesia tetap dapat tampil dengan kekuatan penuh. Karena ke depan akan banyak turnamen-turnamen level dunia yang ditargetkan oleh PSSI. Lalu untuk tim kelompok usia dari U22 ke bawah, Sintayong menginginkan memiliki banyak pemain karena mereka masih terus berproses dan terseleksi. Bisa jadi dari 55 pemain U17 yang masuk timnas senior,
hanya 1 orang. Sehingga regenerasi pemain timnas berlangsung terus-menerus dan semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitasnya. Hal kedua yang diminta Sintayong adalah agar PSSI membangun Liga Indonesia dengan lebih berkualitas, baik Liga Putra maupun Liga Putri. Hal ini mutlak diperlukan karena untuk memantau pemain dan perkembangannya jelas dibutuhkan kualitas liga yang baik pula. Hal ini sejalan dengan rencana Pak Erick Thohir untuk mengelola Liga Indonesia lebih serius di tahun ketiganya setelah mengelola timnas dengan serius di tahun pertama dan keduanya. Tentunya ke depan dengan kualitas liga yang meningkat, maka setiap tim yang bertanding juga ingin meningkatkan fasilitas dan kualitas pemain mereka, yang sangat berdampak positif untuk sepak bola Indonesia ke depan. Hal ketiga yang diminta STY adalah pemerataan cara main atau STY mau ada filosofi dasar yang dapat dimainkan dari tim senior sampai ke level sekolah sepak bola. Setiap anak muda Indonesia harus dapat memainkan cara main atau filosofi ini di level terbawah atau SSB, sehingga ketika nanti besar dan terpilih masuk timnas sudah mengerti cara bermain yang seharusnya. Tujuan diadakannya filosofi sepak bola nasional ini mencontoh cara Belanda dan Jepang dalam membina sepak bolanya, mulai dari level grassroots. Setiap pemain mereka ketika masuk timnas sudah mengerti perannya dan efektif bermain di posisi mana. Semua permintaan STY ini kemudian diterima dengan tangan terbuka oleh Pak Erick Thohir. Beliau juga sangat senang karena STY berpikir jauh ke depan untuk sepak bola Indonesia. Pak Erick pun kemudian menyampaikan akan serius membantu STY dan stafnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu kemudian Pak Erick memberikan 4 target yang harus dicapai STY sampai 2027. Dan target-target ini memang tidaklah mudah, tetapi dapat dilakukan. Target pertama adalah dalam 3 tahun ke depan, Indonesia harus dapat menembus peringkat 100 dunia. Hal ini adalah sangat mungkin mengingat saat ini Indonesia sudah dapat bersaing dengan tim-tim besar Asia seperti Jepang, Australia, Irak, dan beberapa negara lagi. Tentunya untuk dapat mencapai peringkat 100 dunia bukanlah hal yang mustahil. Coach Sintayong juga menyanggupi hal ini dan akan berusaha membuat timnas kita menembus 100 dunia. Tentunya PSSI dan Pak Erick akan selalu memilih dan menyelenggarakan laga persahabatan yang menguntungkan Indonesia, baik dari segi ranking maupun pembelajaran. Target kedua adalah PSSI ingin timnas Indonesia di semua kelompok usia dapat bersaing di level dunia. Piala AFF kini sudah bukan target utama lagi. Target timnas kini diarahkan ke turnamen besar seperti Piala Asia, Olimpiade, bahkan Piala Dunia. Hal ini adalah target yang sangatlah berat, tetapi STY optimis dia dapat memimpin timnas bersaing di semua level. Tentunya dengan kerjasama dengan pelatih-pelatih di kelompok usia seperti Coach Indra Safri dan Nova Arianto. Target berikutnya adalah lolos Piala Dunia. Saat ini Indonesia sedang berada di fase kualifikasi ronde 2 dan hampir pasti lolos ke ronde 3. Untuk itu kemungkinan terbuka lebar. Dan Pak Erick mengharapkan Coach STY dapat mengantarkan Indonesia melaju terus sampai Piala Dunia. Hal ini disanggupi STY, meski ini merupakan target yang paling berat. Dalam wawancara dengan wartawan, STY ingin bawa Indonesia segera masuk Piala Dunia. Setelah itu dia ingin kembali melatih Korea Selatan. Tetapi sebelum Indonesia masuk Piala Dunia, STY tetap di Indonesia dan berjuang demi merah putih. Target terakhir yang diberikan kepada STY adalah membantu pembuatan blueprint, roadmap, dan SOP pengembangan sepak bola Indonesia untuk 100 tahun ke depan. Hal ini digagas Pak Erick Thohir agar sepak bola Indonesia selalu memiliki arah yang jelas dan salah satu pelatih terhebat di Indonesia yaitu Sintayong harus dilibatkan dalam hal ini. Demikianlah permintaan STY dan target dari PSSI untuknya. Dalam penerapannya tentulah target tak harus sepenuhnya tercapai. Akan tetapi paling tidak ada yang tercapai saja sudah sangat berdampak bagi sepak bola Indonesia. Yang pasti kinerja kedua orang ini, baik Pak Erick maupun Sintayong, sejauh ini sudah sangat baik. Maju terus sepak bola Indonesia.